Laporkan Bos Sinarmas sejak 2021. Pengusaha asal Solo desak polisi lakukan pemeriksaan. Pak, kalau melihat dari hasil pemeriksaan apakah Saya sayangkan sampai hari ini berdasarkan surat SPH 2P jadi belum di situ tidak dituliskan keterangan keterlibatan atau sebagai terlapor. Namun Pengusaha asal Solo, Andri Cahyadi, yang melaporkan dua pimpinan PT Sinarmas, yaitu Indra Wijaja dan Kokarjadi Chandra, mendesak kepolisian agar segera memeriksa dua terlapor. Pasalnya, sejak dirinya melaporkan keduanya pada Maret 2021, para terlapor dugaan penipuan dan penggelapan itu belum dipanggil oleh kepolisian untuk diminta keterangan. Andri menjelaskan bahwa sampai saat ini dirinya sudah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan sebanyak 6 kali. Akan tetapi, dua terlapor itu belum sekalipun dipanggil untuk diperiksa. Menurutnya, kasus tersebut sudah bergulir lebih kurang 1 tahun. Akan tetapi, menurutnya belum ada perkembangan mengenai kasus yang membuatnya kehilangan mayoritas sahamnya di PT Eksploitasi Energi Indonesia atau EEI. Andri menyayangkan bahwa hingga kini SP2HP Indra Wijaja belum pernah diperiksa. Andri juga menegaskan bahwa semua fakta, data, akta telah disampaikan. Andri mendesak agar Indra Wijaja segera dipanggil untuk diperiksa. Andri juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memiliki bukti kuat untuk memastikan bahwa dirinya membeli saham secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebaliknya, Andri meminta agar PT Sinarmas Sekuritas juga membuktikan bahwa saham-saham didapatkannya secara sah. Andri menambahkan bahwa dirinya tidak pernah memiliki utang yang disebutkan mencapai dari 1,2 triliun rupiah. Seperti diketahui, Andri Cahyadi melaporkan dua pimpinan PT Sinarmas Sekuritas ke Bareskrim Polri pada 10 Maret 2021. Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan penipuan atau perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, dan juga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. saya laporkan kasus saya dengan Sinarmas, yaitu saya melaporkan Indra Wijaya atas penggelapan saham-saham saya, itu terjadi sejak 10 Maret 2020 dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Saya berterima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dengan cukup baik, sehingga saya juga telah menerima laporan SPH 2P 2 kali atas proses pemeriksaan kepada terlapor, dan saya sebagai pelapor pun juga telah diperiksa dan saya telah menyampaikan semua bukti-bukti, data-data yang sudah saya sampaikan. Namun saya melihat bahwa sudah saatnya mungkin dari pihak kepolisian untuk lebih mendalami lagi, untuk segera berharap untuk segera bisa naik ke penyidikan, sehingga akan lebih memudahkan dari kepolisian untuk mendapatkan fakta-fakta yang lebih dalam lagi, karena di proses penyidikan kemungkinan akan lebih kuat. Yang saya alami adalah selama proses ini pihak Sinarmas telah beberapa kali menawarkan perdamaian sebetulnya, dan itu mungkin dari pihak aparat kepolisian merasa bahwa ini kemungkinan akan terjadi restoratif justice. Tetapi yang saya rasakan sejatinya bahwa penawaran-penawaran itu sebetulnya menurut saya hanya upaya dari Sinarmas hanya untuk menunda-nunda proses penyelidikan hingga mencapai penyidikan, karena memang Sinarmas
harus membuktikan bahwa kalau memang dia memiliki saham-saham yang dia klaim bahwa itu miliknya, ya Sinarmas harus membuktikan bagaimana dia mendapatkan saham-saham yang dia ambil dari PT saya Batam Internasional Mandiri, yang sejatinya saya memiliki 53%. Dan selama ini beberapa kali Sinarmas menawarkan perdamaian dari 180 miliar hingga 5,6 triliun. Itu saya rasa itu adalah hanya iming-iming saja, yang saya rasa realisasinya juga jauh dari kenyataan. Karena hingga sampai hari ini berdasarkan surat yang sudah saya buat untuk ke Bapak Presiden, ke Bapak Wakil Presiden, kepada Bapak Ketua MPR, Ibu Ketua DPR, Dirjen Ahu, Kepolisian, jelas bahwa saya merasa bahwa Sinarmas belum punya etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan saya. Dan saya melihat tagihan saya akan semakin besar terus kalau Sinarmas tidak menyelesaikan. Seperti BAP yang sudah saya sampaikan kemarin, kerugian saya juga seperti yang saya tulis mencapai lebih dari 21 triliun sebetulnya.